Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Edi Nugroho dengan NIM 23115768 ingin menyampaikan materi lingkungan terkait lingkungan teknologi dengan judul Keamanan Cyber dalam Lingkungan Bisnis Digital. Dalam era di mana teknologi digital merajalela dan bisnis semakin terhubung secara online, keamanan cyber menjadi salah satu prioritas utama bagi perusahaan di seluruh dunia. Ancaman terhadap keamanan data dan informasi sensitif telah meningkat secara signifikan, dengan serangan cyber yang semakin kompleks dan merugikan. Berikut adalah berbagai jenis ancaman keamanan cyber. Sebenarnya ada banyak, cuman saya sebutkan 4 saja. Yang pertama yaitu malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengganggu sistem komputer. Ini termasuk virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Yang kedua, serangan phishing. Serangan phishing adalah upaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai komunikasi resmi dari lembaga atau perusahaan yang terpercaya. Serangan phishing sering kali terjadi melalui email, pesan teks, atau media sosial. Ketiga, serangan DDoS. Serangan Denial of Service atau DDoS bertujuan untuk mengganggu layanan online dengan membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas internet yang tidak sah. Hal ini menyebabkan situs web atau layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Keempat, serangan ransomware. Serangan ransomware mengenkripsi file atau sistem komputer korban dan kemudian meminta tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Jika tebusan tidak dibayar, data yang terenkripsi dapat hilang secara permanen. Selanjutnya, pentingnya strategi keamanan cyber yang kuat bagi perusahaan, yaitu 1. Perlindungan data dan informasi penting. Data sensitif seperti informasi keuangan, informasi pelanggan, dan kekayaan intelektual merupakan aset berharga yang harus dilindungi dari ancaman cyber yang dapat menyebabkan pencurian, penyalahgunaan, atau merugikan. Kedua, mencegah kerugian keuangan dan reputasi. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi perusahaan, baik melalui biaya pemulihan, kerugian pendapatan, atau sanksi hukum. Selain itu, serangan cyber juga dapat merusak reputasi perusahaan dan menghilangkan kepercayaan pelanggan, yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Ketiga, menghadapi ancaman yang terus berkembang. Ancaman keamanan cyber terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan taktik penyerangan yang semakin canggih. Strategi keamanan cyber yang kuat memungkinkan perusahaan untuk menghadapi tantangan ini secara efektif, merespon ancaman yang baru dan berkembang dengan cepat, serta mengurangi risiko keamanan cyber yang terus berubah. Keempat, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan semakin menyadari pentingnya keamanan data dan privasi dalam interaksi online mereka dengan perusahaan. Dengan memiliki strategi keamanan cyber yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memberikan rasa aman dalam bertransaksi, dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Berikutnya, strategi dan praktik melindungi perusahaan dari serangan cyber. Yang pertama ialah kesadaran dan pendidikan karyawan. Salah satu langkah terpenting adalah meningkatkan kesadaran karyawan tentang ancaman keamanan cyber dan praktik terbaik dalam melindungi data perusahaan. Kedua, pembaruan perangkat lunak dan sistem. Pastikan bahwa semua perangkat lunak dan sistem operasi di perusahaan selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Ketiga, penerapan kebijakan yang ketat. Buat dan terapkan kebijakan keamanan yang ketat, termasuk kebijakan sandi yang kuat, akses terbatas terhadap data sensitif, dan protokol keamanan untuk penggunaan perangkat pribadi di tempat kerja. Keempat, pemantauan dan deteksi ancaman. Lakukan pemantauan sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak salah.
Ini dapat mencakup pemantauan lalu lintas jaringan, log keamanan, dan analisis perilaku pengguna untuk mengidentifikasi serangan cyber yang potensial. Kelima, penggunaan teknologi keamanan yang berkelanjutan. Investasikan dalam solusi keamanan yang canggih seperti firewall, antivirus, anti-spyware, dan deteksi intrusi yang dapat membantu melindungi sistem perusahaan dari serangan cyber. Keenam, backup dan pemilihan data yang teratur. Lakukan pencadangan data secara teratur dan simpan salinan cadangan di lokasi yang aman dan terpisah dari sistem utama. Ini memungkinkan perusahaan untuk memulihkan data dengan cepat setelah serangan cyber atau kehilangan data yang tidak terduga. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.